Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pelajari kisi-kisi ujian sekolah bentuk tes mapel IPA dari mulai nomor 21, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Indikatornya disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menghitung salah satu besaran dari tekanan hidrostatis jika besaran lainnya diketahui. Di sini Bu Rina contohkan ada dua ikan. Ikan yang pertama ikan P, yang kedua ikan Q. Di tekanan hidrostatis biasanya yang ditanyakan tekanannya, tekanan hidrostatisnya ikan P berapa, ikan Q berapa. Yang perlu kalian ingat, rumus tekanan hidrostatis P hidrostatis adalah rho GH. Jangan lupa H adalah kedalaman. Yang namanya kedalaman ngukurnya dari atas, itu yang harus betul-betul kalian ingat. Misal di situ, jika massa jenis air 1000, gravitasinya 10, maka tekanan hidrostatis ikan P dan Q masing-masing adalah berapa? Nah, dari rumus rho GH kita masukkan masing-masing. Pertanyaannya, tekanan hidrostatis ikan P yang pertama, yang kedua ikan Q. Ikan P dulu. Untuk ikan P kita lihat yang atas. H adalah kedalaman. Kedalaman hitung-hitungnya dari atas. Berarti rho-nya 1000 kali gravitasinya 10 kali hanya 15. 10 kali 15 jangan lupa cm itu dibuat meter per 100, sehingga 10 coret 1, yang 1000 coret 1 masih 100. 100 kali 15 1500. Yang Q, jangan lupa kedalaman Q bukan 20, tetapi ngitungnya dari atas. Dari atas berarti 15 ditambah 10, 25. Jangan lupa 25 cm adalah 25 per 100. Sehingga rho GH 1000 kali 10 kali 25 per 100. 100 dicoret bawah, di sini 2 tinggal 10. 10 kali 10 100, 100 kali 25 berarti 2500. Maka jawabannya yang A. P-nya 1500, Q-nya 2500. Selanjutnya tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes nanti disajikan gambar. Peserta didik dapat menghitung besaran hukum Archimedes yang ditanyakan. Di sini Bu Rina contohkan dari teorinya bahwa sebuah benda di dalam air lebih ringan dibanding di luar. Contoh, kalian pernah lihat orang kalau ngambil pasir di kali, sungai, saat pasir masih diangkat di air, dia masih terasa ringan, bisa ngangkat dengan enteng sambil jalan di air. Begitu keluar dari air ternyata berat. Hal itu ternyata karena kalau di dalam air masih dibantu oleh Fa, gaya apung. Ternyata berat benda di udara itu dikurangi dengan berat di zat cair sama dengan gaya apungnya. Artinya
berat benda di udara WU itu akan sama dengan FA gaya angkat ditambah berat di air. FA ditambah berat di air. Contoh, kalau seperti itu, misal Burina contohkan berat gaya apungnya misalkan 10 Newton, berat bola dalam air misalkan 20 Newton. Berapa berat bola jika di luar air atau di udara? Dari rumus kita akan tahu FA-nya 10. Kemudian berat bola di dalam air 20. Maka berat di udara tadi, berat di udara dikurangi berat di air sama dengan gaya apungnya. Berarti 10 akan sama dengan berat di udara dikurangi 20. Maka berat di udara adalah 30 Newton. Selanjutnya nomor 23 tentang sistem pernafasan manusia. Besok soalnya disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan jenis gangguan pada sistem pernafasan. Jenis gangguannya di sini Burina contohkan macam-macam gangguan pada pernafasan, ada flu, ada faringitis, ada TBC, asma, bronkitis, pneumonia, kemudian kanker paru-paru. Besok yang ditanyakan adalah jenis gangguan dengan tentunya sudah ada pernyataannya, ciri-cirinya. Silakan nanti kalian pelajari ciri-ciri masing-masing gangguan pada sistem pernafasan itu. Contohnya asma seperti apa, kemudian TBC seperti apa, dan lain-lain. Silakan kamu cari di internet, ada banyak. Tentang sistem ekskresi nomor 24 disajikan gambar nefron. Nefron biasanya ditanyakan bagiannya itu terjadi proses apa. Besok peserta didik dapat menentukan proses yang terjadi di dalam bagian organ tertentu. Dulu soal-soal yang lama misalkan di situ tanda panah, apa yang terjadi di situ? Di situ terjadi proses filtrasi. Terjadi yang dihasilkan adalah urin primer. Nah, besok silakan pelajari fungsi-fungsi yang lain sampai terjadinya urin sebenarnya. Ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Kemudian masalah getaran nomor 25, besok kalian diharapkan dapat menentukan besaran pada getaran yang ditanyakan. Getaran bisa pada bandul, bisa pada per. Di sini Burina contohkan bandul, misalkan dari PQR. Kita tahu intinya pada peristiwa getaran seperti ini, satu getaran adalah satu kali gerak bolak balik. Satu kali gerak bolak balik berarti dari PQR ke P, dari P kembali ke P, itu baru dikatakan satu getaran. Periode adalah waktu satu kali bolak-balik. Periode waktu satu kali bolak-balik. Di situ yang diketahui misal Q ke R dari sini ke sini 0,1 sekon, 0,1 sekon. Baru PQ. Padahal periode adalah waktu untuk bolak-balik. Berarti baru QR belum bolak-balik. Berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 0,1 sekon kali 4. 0,4 sekon. Ini periodenya.
Perioda kalau ditanyakan frekuensi adalah seperperioda, maka 1 dibagi 0,4. 1 dibagi 0,4 sama-sama kalikan 10, yang atas kalikan 10 berarti 10 dibagi yang bawah kalikan 10, 4. 10 bagi 4 berapa? 10 dibagi 4, oh 2,5. Itulah frekuensinya. Frekuensinya 2,5, periodenya 0,4. Oke, kita lanjut nomor 26 tentang cermin cekung. Pembentukan bayangannya. Indikatornya disajikan ilustrasi tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Peserta didik dapat menentukan jarak bayangan. Jadi besok kalian harus menghitung, menentukan jarak bayangan dan sifatnya benda yang terletak pada jarak tertentu dari cermin. Di sini Bu Rina contohkan, misalkan ada benda diletakkan di depan cermin yang jarak fokusnya 15 cm, jarak bendanya 20 cm. Yang perlu kalian ingat, rumus yang nanti dipakai seperfokus sama dengan seperjarak benda SO ditambah seperjarak bayangan SI. F adalah fokus, fokusnya 15, berarti 1/15 sama dengan seper SO. SO adalah jarak benda, jarak bendanya 20, berarti 1/20 ditambah seper bayangan, seper SI. Pindah ruas kiri, berarti 1/15 dikurangi 1/20, samakan penyebutnya 60. 4/60 dikurangi 3/60 ketemu 1/60, maka jarak bayangannya 60 cm. Sifat bayangannya bagaimana? Jangan lupa kemarin kita sudah mempelajari sifat bayangan. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, diperbesar, terbalik, nyata. Berarti ini bendanya sekarang berada di ruang 2. Kenapa di ruang 2? Fokusnya 15 cm, berarti benda di ruang 2. Maka sifatnya nyata terbalik. Jawaban yang C. Lanjut, alat optik. Disajikan sebuah kasus gangguan mata. Peserta didik dapat menentukan jenis gangguan tersebut beserta cara mengatasinya. Cara mengatasi itu maksudnya dengan kacamata apa? Kalau kacamata positif berarti dengan kacamata cembung, lensa cembung. Kalau negatif dengan lensa cekung. Di sini Bu Rina contohkan, seseorang dapat melihat dengan jelas pada jarak terdekat 150 cm. Agar dapat melihat dengan jelas seperti mata normal, maka memerlukan kacamata dengan kekuatan berapa dioptri. Oh, ini kekuatannya. Besok tidak kekuatannya, tetapi kacamata yang mau digunakan yang mana, positif atau negatif lah. Di sini berarti positif karena dia jarak baca yang terdekat malah 150, padahal mata normal 25. Sehingga dia itu memerlukan kacamata positif, lensa positif. Kekuatannya berapa? Karena besok bukan menentukan kekuatan lensa, tidak usah ini kita kerjakan. Jadi ini ternyata Bu Rina malah buat soalnya tidak sesuai dengan kisi-kisi. Maaf. Jadi besok bukan menentukan kekuatannya, tetapi besok hanya menentukan jenis gangguannya dan kacamata apa yang digunakan untuk mengatasinya. Seperti di sini bisa dikatakan kalau dia melihat pada jarak terdekat itu hanya 150, padahal mata normal itu hanya 25 cm.
sehingga dia malah lebih jauh. Dikatakan rabun dekat, tidak bisa melihat dekat. Karena tidak bisa melihat dekat, namanya rabun dekat, disebut hipermetropi, kacamatanya positif. Jadi besok bukan menentukan kekuatan, tapi menentukan bahwa kalau dia 150 jarak terdekatnya, berarti dia rabun dekat. Jadi paling tidak kamu harus bisa menentukan bahwa dia rabun dekat atau hipermetropi. Terus kacamata yang digunakan apa? Oh, kacamata lensa cembung atau positif, kayak gitu. Oke, jadi ini kita besok bukan menghitung kekuatan lensa. Oke, kita lanjut nomor 28, alat-alat reproduksi manusia. Besok soalnya disajikan gambar organ reproduksi wanita. Peserta didik dapat menentukan nama bagian dan fungsi organ yang ditunjuk. Kalian sudah pelajari organ wanita macam bagian-bagiannya. Ada rahim, ada tuba falopi, dan sebagainya. Di situ kalian harus bisa menentukan apa fungsi dari gambar yang ditunjuk. Silakan kamu kerjakan soal contohnya seperti itu. Jawabannya yang mana? Lanjut nomor 29 tentang penyerbukan pada tumbuhan. Disajikan gambar penyerbukan, peserta didik dapat menentukan hasil yang terjadi pada peristiwa penyerbukan. Di sini materi penyerbukan dari buku Brina ambil. Ada contoh yang namanya bunga, penyerbukannya itu dibantu oleh hewan. Bagaimana hasil dari penyerbukan itu jika hewan itu dari tempat lain singgah ke bunga ini, sehingga hasilnya nanti seperti apa. Nah, nanti kalian harus bisa menentukan hasil yang terjadi pada peristiwa penyerbukan dari gambar yang ditunjuk. 30 tentang persilangan monohibrid. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan prosentasi keturunan dengan fenotip atau genotip tertentu. Jadi pada persilangan ini nanti satu sifat beda, monohibrid. Contoh, ini hanya contoh saja, misal bunga kuning, karena satu sifat beda berarti hurufnya cuma 2. K besar dengan tanaman berbunga putih, K kecil. Ini contoh, jadi dengan 2 huruf. Saya kira kalian bisa cara menghitung, cara menentukan fenotip maupun genotip dari keturunan yang sudah diketahui keturunan pertamanya apa, sehingga keturunan berikutnya akan kalian tentukan dengan cara tertentu juga. Kalian sudah pelajari tentang ini. Kita coba. K besar disilangkan dengan K kecil. Keturunan pertamanya semuanya berbunga kuning muda. Kalau kuning muda berarti gabungan. Kalau gabungan berarti perbandingannya nanti 1:2:1. Kalau yang dominan turunan pertama kuning semua, maka 3:1. Maka itu hasilnya akan 1:2:1, berarti jawabannya yang B. Itu nomor 30. Saya kira sampai di sini dulu untuk bagian-bagian nomor 21 sampai nomor 30. Silakan pelajari. Nanti kita lanjutkan ke nomor 31 sampai 40. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.